Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pada kajian subuh ini kita masih meneruskan Quran surah Al-Bayyinah. Yang kemarin kita sudah bahas ayat yaitu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kita baru bahas ayat yang pertama kemarin. Sekarang ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minallah itu adalah utusan dari Allah. Yatlu yang membacakan suhufa, lembaran-lembaran, yaitu Al-Quran. Mutahharah yang suci. Rasulun minallah yatlu. Di situ ada kalimat lafadz yatlu atau tilawah dalam bahasa sehari-hari. Tilawah itu dalam ilmu Quran dibagi dua. Satu, ada tilawah lafziyah. Artinya adalah membaca Quran dengan berharap pahala. Sehingga biasanya disebut kalau di bulan Ramadan dengan sebutan ngadaras. Pembacanya targetnya adalah tamat. Dari ayat ke ayat secara sistematis dari surah Al-Fatihah sampai tamat ke surah An-Nas. Pembacanya mengharap pahala. Targetnya tamat. Itu tilawah lafziyah namanya. Kemudian yang kedua ada tilawah hukmiyah. Artinya adalah membaca Al-Quran diiringi, disertai dengan amalan. Ia tidak akan pindah ke ayat berikutnya jika ayat yang baru saja ia baca belum diamalkan. Ini yang luar biasa ini. Salah satu contoh Abdullah ibnu Mas'ud menamatkan Quran surah Al-Baqarah dalam satu surat itu selama 3 tahun. Satu surat. Kenapa? Karena Quran yang Abdullah ibnu Mas'ud bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga dipahami, kemudian diamalkan. Sehingga satu surat saja 3 tahun. Itu karena tilawah hukmiyah diamalkan. Karena tujuan Al-Quran turun ke muka bumi ini
yang dibawa oleh malaikat Jibril sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan kepada kita secara bertahap. Itu tujuannya ada 3 secara garis besar. Satu adalah Quran tujuan turun untuk dibaca. Ini yang disebut tilawah lafziyah, dibaca. Makanya Syekh Qurtubi menyebut kalau orang selama 3 bulan berturut-turut tidak membaca Quran, hati-hati, jangan-jangan hatinya sudah keras. 3 bulan tidak membaca Quran, hati-hati katanya, jangan-jangan hatinya keras. Yang kedua, Quran turun ke muka bumi ini adalah untuk dipahami makna-makna lafadznya. Inilah pemahaman yang paling sederhana. Pertama bagi pemula adalah lewat terjemah. Kemudian meningkat baru lewat tafsir. Kalau sudah lewat tafsir, ada berbagai macam ilmu bantuannya. Salah satunya adalah ilmu bahasa Arab. Karena Quran berbahasa Arab. Tetapi bahasa Arabnya Quran beda dengan bahasa Arab sehari-hari orang Arab. Bahasa Arab Quran satu huruf saja memiliki makna. Bahasa Arabnya orang Arab satu huruf itu tidak akan memiliki makna jika tidak dirangkaikan dengan huruf-huruf yang lain menjadi sebuah kalimat. Contoh huruf bismillah. Satu huruf saja ba memiliki makna. Ba di situ. Kan bismillah itu diawali dengan huruf ba. Ba memiliki makna ilsaq. Ilsaq itu apa? Yang nempel. Kenapa harus nempel? Karena bismillah diawali dengan ilsaq, ditempelkan, itu sebagai gambaran bahwa lafaz bismillah menyebut nama Allah harus disertakan dalam setiap saat ketika akan beraktivitas. Sehingga tidak memulai aktivitas kita supaya bernilai ibadah kecuali mengawalinya dengan menyebut lafaz bismillahirrahmanirrahim. Makan lupa satu piring lagi. 2 piring lupa lagi, 1 piring lagi. Jadi itu. Tetapi ada dalam hadis tidak usah nambah, di tengah-tengah ingat bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan menyebut nama Allah, yaitu dari mulai awal sampai akhir. Lafaz bismillah. Contoh lain adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Contoh ayat tentang wudu. Di situ ada huruf jar, yaitu huruf ila. Ada yang berpendapat ila adalah ila ghayah. Artinya, kalaulah Bapak Ibu menafsirkan ilahnya ila ghayah, berarti sampai. Kalau sampai berarti wudu itu ketika membasuh kedua tangan, mulainya dari ujung jari, tidak dari sikut, tapi dari ujung jari.
Kenapa? Karena sampai sikut. Jadi kalau sampai berarti awalnya di sini. Di sini. Sehingga ketika di keran itu harus begini. Sampai. Diputar. Nah, itu. Sampai. Sampai sikut. Sikut itu apa? Engsel. Antara tangan dengan lengan. Berarti di sini. Batas minimalnya di sini. Bukan di pas yang ini, tetapi di sini engselnya. Dan kemudian dalam sunnah wudu itu melebihkan. Itu adalah sunnah. Sehingga tidak dipaskan, tapi dilebihkan ke lengan berarti. Jadi sini putar sehingga rata. Itu adalah ila. Ilanya ila ghayah. Wamsahu biru'usikum. Di situ juga ada huruf ba. Ba di situ ketika mengusap kepala. Yang disebut mengusap adalah membasahi tangan, ditempel, digeser. Bukan begini. Itu bukan ngusap, ngopyok. Nah itu. Bukan begitu. Jadi tempel, geser. Kalau ibu bapak berpendapat baknya bat tab'id sebagaimana yang diungkap oleh Imam Syafi'i, lau sya'ratan wahidatan, seandainya satu helai rambut pun sudah cukup, berarti sebagian, kata Imam Syafi'i. Kalau bapak ibu berpendapat Abu Hanifah jami', berarti semua ke sini. Nah, kalau ibu berpendapat Imam Malik, berarti seperempat, boleh depan, boleh samping, kanan atau kiri, boleh juga belakang. Itu disebabkan perbedaan itu karena sebab huruf ba. Sehingga bahasa Quran satu huruf saja memiliki makna. Sehingga pantas di dalam Al-Quran, apalagi dalam satu kalimat, seperti kedudukan lafaz kalimat tasmiyah atau basmalah dalam Al-Quran, sehingga berpengaruh kepada bacaan sholat. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan bahwa basmalah adalah salah satu bagian dari Quran surah Al-Fatihah, sehingga berpengaruh kepada sholat. Pada saat sholat yang mengawalinya dengan bismillah waladhdallin, kemudian amin, langsung ke ayat. Itu pendapat yang pertama. Tidak dengan bismillah kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz bismillah adalah salah satu bagian tiap-tiap surat. Sehingga fungsi lafaz bismillah adalah pemisah antar surat, kecuali di awal surat At-Taubah. Nah, sehingga pengaruh ke dalam sholat saat mengawalinya ya bismillah waladhdallin, amin, kemudian saat membaca surat yang lain ia juga membaca bismillah kembali. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bismillah adalah bukan bagian dari
surat Al-Fatihah. Tetapi salah satu bagian dari Quran surah An-Naml ayat 30, ayat 31. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Maka bismillah pengaruhnya ketika saat salat ia langsung membaca kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin, amin, kemudian baca surat langsung. Ada juga bismillah bagian tiap-tiap surat, namun dibacanya tidak dengan jahar tetapi dengan sir dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim langsung. Waladhdallin sir juga. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Itu adalah salah satu penafsiran. Kita kembali, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yatlu membaca, baik itu membaca dengan membaca langsung lafdiyah, Rasulullah pun membaca dengan amalan. Sehingga ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, karena engkau adalah istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong jelaskan kepada kami akhlak Rasul adalah Quran berjalan. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu an menjelaskan bahwa akhlak Rasul secara garis besar dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 10. Jadi beliau menyebut barang siapa yang mengamalkan Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10, maka jaminannya adalah Allah akan memasukkan ke surga. Luar biasa. Baru mengamalkan 10 ayat dalam Quran surah Al-Mu'minun dijamin masuk surga. Apalagi seluruh ayat. Apa akhlaknya? Coba lihat di Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang mukmin akan mendapatkan keberuntungan, bahagia. Kalimatnya dengan aflah. Kalau aflah berarti bahagianya dunia akhirat. Kalau aflah berarti bahagianya lahir dan batin. Siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Di dunia bahagia, akhirat sebagai pewaris surga Firdaus. Alladzina yarisunal firdaus, sebagai pewaris surga Firdaus. Mereka adalah yang memiliki akhlak. 1, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang salatnya khusyuk. Bagaimana salat khusyuk itu? Secara makna, salat khusyuk adalah salat yang dilakukan dengan tenang, teratur, dan tidak buru-buru. Tenang, teratur, tidak buru-buru. Dalam bahasa rukun salat adalah tumak-ninah. Tumak-ninah itu artinya tenang, supaya teratur dan tidak buru-buru. Itu. Kalau dalam sholat, tempat tumak-ninah itu 1 saat ruku. Ada tumak-ninah.
Ketika i'tidal ada tumanina. Ketika sujud ada tumanina. Ketika duduk di antara dua sujud ada tumanina. Tumanina itu tenang sebentar, tidak buru-buru supaya darah-darahnya lancar. Tehaheho gitulah. Napasnya tidak 11-12. Sehingga sholatnya tidak seperti dikejar-kejar oleh satpam. Misal dikejar karena buru-buru itu. Ada juga yang memahami khusyuk itu saat sebelum sholat, saat sholat, setelah sholat. Itu khusyuk. Sebelum sholat adalah satu yang sebut khusyuk itu isbagul wudu'i alal makari, menyempurnakan wudu walaupun cuacanya dingin, tetap sempurnakan. Yang kedua, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu saat ketika akan masjid adalah pakaian yang terbaik. Itu dua khusyuknya. Wudu sempurna, pakaian yang terbaik dan bersih tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, khusyuk saat sholat. Khusyuk saat sholat, Imam Ghazali itu langkah-langkahnya kurang lebih ada 8. Banyak sekali itu. Bapak Ibu bertahap saja 8 langkah supaya khusyuk ketika sholat. 1, langkah pertama, husnul qiraah, perbagus bacaan. Artinya belajar untuk membaguskan bacaan sesuai dengan makharijul huruf dan sifat huruf. Panjang pendeknya benar. Berarti Bapak Ibu dituntut untuk belajar tahsin, membaguskan bacaan. Minimal bertahap Al-Fatihah saja dulu. Karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Itu minimal. Gitu. Kemudian yang kedua, tahapannya adalah Bapak Ibu tartibul arkan, mentertibkan rukun-rukun sholat. Itu tahapan untuk khusyuk, mentertibkan rukun sholat. Itu. Jadi mentertibkan rukun sholat. Yang ketiga, hudurul qalbi, berusaha untuk menghadirkan Allah dalam hatinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu yang dikehendaki adalah hanya Allah yang diingat. Ente malaweng istilah Sunda mah. Allahu Akbar teng kamana. Itu. Kenapa? Karena pikiran kita tidak digunakan untuk memahami apa yang dibaca. Makanya pikiran kita gunakan minimal menterjemahkan apa yang kita baca. Yang keempat, at-tafahum, memahami apa yang dibaca. Itu langkah yang keempat, memahami. Sehingga Bapak Ibu nanti buka bacaan-bacaan sholat, minimal terjemahannya tahu. Tidak mesti tahu juga kandungannya, minimal bacaan-bacaan itu. Kemudian
yang kelima adalah at-ta'zim, mengagungkan Allah. Berarti kita saat sholat merasa hina di depan Allah. Tidak lagi membawa perangkat-perangkat kedudukan status kita. Persis seperti kita sudah mikot. Ya kan, kalau istilah haji. Kalau mikotnya haji sudah diawali dari mulai mandi kan, bebersih, itu mandi ihram, berganti pakaian dengan menanggalkan pakaian biasa. Artinya apa? Satu, pakaian biasa itu menunjukkan perbedaan. Pakaian biasa itu. Kita ini pakaian biasa menunjukkan perbedaan. Berarti sudah mikot, tanggalkan perbedaan. Jangan dibawa-bawa lagi. Kamu sampai pasea. Ya kan? Berbeda boleh, tapi pasean tong. Tughyan. Tughyan itu apa? Tughyan itu penyakit yang dimiliki oleh Fir'aun. Merasa dirinya paling hebat, paling benar, dan memaksa orang lain untuk ikut dirinya. Itu. Maka kalau sudah haji, salat, walaupun berpakaian, tapi sudah mikot. Mikotnya haji dari mulai kalau dari Madinah Bir Ali, Zulhulaifah. Kalau dari atas Qarnul Manazil. Mikotnya salat, Allahu Akbar. Sudah mikot. Itu. Mulainya sudah takbiratul ihram. Sudah mikot itu. Berarti satu, menanggalkan perbedaan. Walaupun berbeda, tetapi perbedaan itu indah. Saling menghormati. Yang kedua, kenapa pakaian ihram, pakaian biasa itu menunjukkan kepada status sosial. Tanggalkan status sosial. At-ta'zim saat kita sholat. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan status sosial. Siapapun yang datang duluan, isi saf pertama. Tidak ada istilah lapak. Itu lapak. Semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Jadi tidak ada, misalkan barisan pertama khusus VIP, barisan kedua di kelas-kelas. Tidak ada itu dalam salat. Semuanya sama. Tidak ada VIP itu. Kecuali di luar sana itu ada kelas-kelas biasanya. Ada kelas-kelas VIP itu. Biasanya dalam sholat siapapun orang yang datang sama. Kemuliaannya adalah Allah, yaitu takwa di hadapan Allah. Menanggalkan status sosial. Yang ketiga, pakaian biasa menunjukkan sebagai simbol pengaruh psikologi. Kadang-kadang pakaian yang harganya mahal dengan harganya murah, pedenya lebih pede harga mahal. Itu. Nih pakaiannya mahal, pede, pakaian murah, kucal. Itu. Tidak ada pengaruh psikologi. Pakaian apapun yang penting menutup aurat. Yang kedua, bersih. Bahkan kalau Bapak Ibu tekstual fikih, auratnya laki-laki itu pusar sampai lutut. Jadi kalau Bapak Ibu menurut tekstual fikih tidak menggunakan akhlak, Bapak sholat memakai kolor asal nutup pusar, nutup lutut sah. Kolor, kalau dulu saya waktu di pesantren nyebutnya kolor Nabi Daud. Kolor Nabi Daud itu pusar tutup sampai lutut. Itu. Apa namanya itu? Celana apa? Kalau sekarang sirwal ya. Itu. Sah tanpa harus ini. Maka pakaian ihram itu wajibnya bawah. Pakaian ihram. Yang atas sunnah. Jadi kalau Bapak
misalkan ihram hanya pakaian ini, sah. Atas sunnah. Kita memakai atas. Kenapa? Satu sunnah, yang kedua akhlak. Masa iya khatib hanya pakai kolor? Itu kan. Walaupun menurut hukum sah itu, tapi kurang beradab. Masa menghadap kepada Allah hanya memakai kolor, dibuli giriun. Akhlak itu. Makanya dalam Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakaian yang terbaik. Itu. Pakailah pakaian yang terbaik. Itu. Jadi menurut fikih, sehingga tidak hanya fikih, tetapi akhlak. Bahkan dalam ada sebuah buku itu, akhlak di atas fikih. Karena lebih menghormati, menghargai itu adalah bagian dari akhlak itu. Nah itu at-ta'dhim. Kemudian yang ke-6 al-haya'u. Cara khusyuk dalam sholat adalah kita merasa malu. Malu kepada Allah. Kenapa? Nikmat terus menerus Allah beri, tetapi syukur kita, ibadah kita kurang. Allah tidak pernah kurang memberi nikmatnya. Terus Allah beri. Mau minta mau tidak, Allah beri. Sifat Rahman, Allah beri. Bagi yang minta atau tidak, Allah beri. Tapi Rahim, Allah beri bagi yang minta. Itu, makanya itulah perlunya doa. Itu. Jadi Allah beri. Semuanya Allah beri makhluk itu. Itulah sifat Allah yang lain. Ya Hayyu ya Qayyum. Allah menghidupkan, Allah pun bertanggung jawab. Itu. Tapi di masyarakat kadang terjadi. Berani menghidupkan tapi kabur. Menghamili orang tapi kabur. Itu. Melebihi Allah itu sifatnya. Nah itu. Kemudian yang ke-7 adalah ar-raja. Optimis. Salat kita yang tentunya syarat-syaratnya, rukunnya kita penuhi, Allah pasti akan menerima. Jangan pesimis. Yang tentu optimisnya harus diiringi dengan syarat dan rukun. Dengan ilmu itu. Yang ke-8 al-haibah. Cara khusyuk adalah konsentrasi. Makanya kalau Bapak berpendapat Imam Malik ketika sholat itu menghadapnya ke depan. Kalau Imam Malik menghadapnya seperti ini Pak. Kenapa? Qiyam itu berdiri tegak lurus sehingga begini. Ke depan. Mata kita melirik sedikit berarti setan berhasil mencuri pandangan kita. Red sakedik katuhu, setan berhasil. Itu. Yahtalisuhu syaitan. Ihtilas. Setan itu berusaha mencuri pandangan orang yang sholat. Makanya ketika lirikan matamu, berarti setan berhasil mencuri pandangan kita. Itu. Yang kedua, jumhur ulama. Ketika saat sholat, ketika berdiri, lihat tempat sujud. Sejauh tempat sujud. Ketika berdiri. Ketika ruku, yang dilihat adalah kaki. Jari-jari kaki yang dilihat. Ketika ruku. Ketika sujud, yang dilihat hidung. Itu. Ketika duduk di antara dua sujud, paling jauh yang dilihat adalah tempat menyimpan tangan kita di atas paha. Itu. Ketika sudah duduk iftirash atau tawarru', paling jauh sejauh jari telunjuk. Ngangkat sekedik, ada merek. Kaos. Tidak khusyuk. Ngangkat sekedik,
Wadimor. Wah. Membaca akhirnya. Itulah pandangan kita. Al-haibah, konsentrasi. Makanya Bapak Ibu berusaha ketika pakai sarung, tolong sarung mereknya itu jangan kebelakangin. Pilih dibaca. Bapak Ibu dapat khusyuk, tetapi di belakang kita kasihan, khawatir maca. Eta sarung merek naonnya eta. Mukena berbordir. Ibu yang memakai mukena berbordir bisa khusyuk, tapi di belakang. Eta bordiran saya. Mesena di mana etanya? Itu khusyuk saat sholat. Itu. Makanya Rasulullah yatlu, membaca Quran bukan hanya sekedar membaca, tetapi menampakkan dalam bentuk perilaku. Itulah tilawah hukmiyah. Itu khusyuk di dalam salat. Ada 8 langkah ketika kita mempraktekkan tilawah hukmiyah. Kemudian tilawah setelah khusyuk saat salat, setelah salat. Quran surah Al-Fat ayat 29. Ada bunyi, saya potong ayatnya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampakkan bekas-bekas sholat. Apa itu bekas-bekas sholat? Dalam bentuk perilaku yang baik, akhlak yang baik. Makanya secara teori orang yang sholat itu pasti baik perilakunya. Tetapi dalam kenyataan tidak semua orang yang sholat ternyata memiliki perilaku yang baik. Ada yang kurang baik. Berarti ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam sholatnya. Itu. Maka dalam Al-Quran, sholat itu ada 5 macam. Dalam Quran. 3 ini yang Allah kehendaki. 2 yang Allah tidak kehendaki. Bahkan bisa jadi sholatnya tidak diterima. Yang Allah kehendaki 3. 1, sholat khusyuk, khasyi'un. Yang kedua, sholat hafidhun. Artinya apa? Sholat wajib dijaga, dipelihara dengan sunnah. Wajib sunnah dipelihara dengan perilaku. Supaya pahalanya tidak berguguran. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hilangkan pahala kebaikanmu dengan sebab manni. Manni itu ria, nyebut-nyebut atau sombong. Adha, menyakiti orang. Itu salat hafidhun. Yang ketiga, salat daimun. Salat yang memiliki sifat sosial, kedermawanan. Makanya ada orang yang salat kok si pelit, berarti salatnya masih dipertanyakan. Ada orang yang salat kencang lewat, pasang strategi, ngadadak tibra. Kencang lewat, bentar, sieun ku kenceleng. Berarti pelit, mereka secap jahe keke mengkene. Orang yang memiliki salat daimun, ya pasti akan memberi. Itu. Karena orang yang salat daimun itu diberi kesulitan mengeluh kepada Allah melalui sabar dan salat, diberi kenikmatan senang berbagi. Itu tanda orang yang sholat daimun. Itu 3. Khusyuk, hafidhun, daimun. Ini sholat yang Allah kehendaki. Ada 2 sholat yang Allah tidak kehendaki. Sholat apa? 1 sholat kusala. Sholat kusal-kusal.
Apa itu? Salat bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia. Dalam bahasa sekarang, salat pencitraan. Jadi kalau sedang kampanye, baru rajin ke masjid. Itu. Supaya apa? Pencitraan. Sudah dapat, sibuk itu. Itu. Salatnya pencitraan. Itu. Jadi kusala kalau dulu itu disebutnya. Salat kusal-kusal. Yang kedua, salat sahun. Salat sahun adalah salat STMJ. Salat terus, maksiat pun rajin. Jalan. Sehingga salat di atas sajadah, ya sujud, ya ruku, berdoa, menangis, mencucurkan air mata, gulung sajadah, korupsi deui. Itu sebut salat sahun. Maka salat yang Allah kehendaki adalah 3 salat. Khusyuk, hafizun, daimun. Jangan sampai ada pada salat diri kita salat kusala atau salat sahun. Itu. Sehingga Allah menghendaki bekas-bekas sujud kita tampakkan dalam perbuatan akhlak kita. Kata Imam Syafi'i, perilaku inna ashabal a'mali arba'u hisab. Sesungguhnya ada perilaku yang sangat berat untuk dilakukan oleh kita, yaitu 4 hal. Sangat berat untuk dilakukan. Ini berat, walaupun rajin sholat tapi butuh perjuangan. Berat. 1, al-afwa indal ghadab. Menjadi pemaaf saat marah. Ibu kalau marah, rubah jadi senyum. Bisa nggak, Bu? Pemaaf saat situasi marah, tidak sakit hati. Itu berat, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, perilaku yang sangat berat adalah al-judu fil usrah. Dermawan saat situasi ekonomi susah. Ekonomi susah berat. Ada saja kadang berat mengeluarkan uang itu untuk infak itu berat, apalagi sedang tidak ada. Yang ketiga, al-iffatu fil khulwah. Memelihara diri dari perbuatan maksiat saat sendiri. Kucing, jangan ilmu kucing. Soleh itu banyak orang. Dia nggak ada orang, ada ikan. Celok. Ada ikan di depan, kalau banyak orang soleh. Tapi saat tidak ada orang, hop. Ada orang, lungguh, timpuh andalemi. Nah, itu kata orang Sunda itu. Lungguh, timpuh andalemi itu bager pisan. Baik sekali itu. Tetapi saat tidak ada orang, celep. Nah, itu. Bagi orang yang perilaku salat, walaupun sangat berat, ia mampu untuk memelihara diri dari perbuatan maksiat walaupun saat sendiri. Sekarang maksiat itu bisa sendiri, Pak. Kenapa? Ini HP, bagaimana yang menggunakan? Bisa untuk ibadah, bisa untuk maksiat. Kenapa? Di dalam HP ini macam-macam ada ini. Mau positif ada, mau jelek ada. Karena HP tidak bisa mensteril kan? Masuk semua data pokoknya. Dan tergantung kita yang menggunakannya. Kalau kita pandai memanage, maka berarti HP akan digunakan dengan positif. Kalau HP ini kita tidak bisa pandai memanage, berarti HP bisa jadi adalah negatif. Banyak orang karena HP itu ya tambah meningkat ibadahnya, tapi tidak sedikit juga karena HP rumah tangga pun hancur. CLBK kadang celebek, cinta lama bersemi kembali itu kadang-kadang karena HP itu hubungan.
Yang keempat, yang paling berat adalah qaulul haqqi liman yakhafuhu au yarju man kaffa adzab kaffallahu anhu. Mengatakan sesuatu yang benar kepada orang yang kita takuti. Berkata benar kepada orang yang kita takuti. Berat itu. Mengatakan sesuatu yang benar kepada orang yang kita segani, kita yang takuti. Itulah yang paling berat itu. Itulah makna yatlu, membaca, bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami sampai mengamalkan. Sesuai dengan kehendak tujuan Quran turun. Maka pantas suhufam mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, supaya para pembacanya menjadi suci. Mutahharah, sucinya bukan hanya lahir, tetapi juga suci dari segi batin. Itu. Sampai sini dulu. Ada yang belum jelas. Satu ayat. Mangga. Jelas semua? Luar biasa. Masya Allah. Mangga. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi atau tujuan Al-Quran itu ada dua. Ada tiga. Baca, pahami, diamalkan. Yang saya sering baca misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 2 itu, dzalika kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi fungsi Quran itu sebagai petunjuk. Dan kata hudan itu dalam Al-Quran juga banyak selainnya. Yang intinya bahwa Quran itu supaya membimbing manusia, mengarahkan manusia, dan ya itulah Islam. Ya. Nah, yang kedua tadi yang Pak Kiai sampaikan bahwa Quran itu dibaca, dipahami, mendapat pahala. ya. Nah, saya ingin mendapatkan dalilnya. Dalil yang mana di Quran atau dari Sunnah yang menyebutkan bahwa membaca Quran walaupun tidak mengerti itu mendapatkan pahala. Itu aja pertanyaan. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang pertama, hudan lil muttaqin. Quran supaya menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu caranya, tujuan tadi, dibaca, dipahami, diamalkan. Sehingga orang ini akan takwa. Takwa itu artinya waqa yaqi wiqayah. Quran itu waqa yaqi wiqayah, petunjuk bagi orang yang takwa. Takwa itu bagaimana? Wiqayatun nafsi, menjaga, memelihara diri, mendidik diri. Anin nari, supaya terhindar dari azab api neraka. Petunjuk orang yang takwa, supaya orang yang takwa itu menjaga, memelihara, menghindar, membimbing diri supaya terhindar dari azab api neraka. Bagaimana caranya? Caranya adalah bitaklim, dengan belajar. Belajar untuk apa? Memahami, dari mulai membaca, memahami Al-Quran. Itu. Kemudian makanya ada sebuah kata-kata dari Ibnu Qayyim. Hidup itu tidak hanya hidup itu untuk menjadi lurus. Itu. Untuk menjadi lurus. Tidak hanya dengan menghiasi ayat-ayat Al-Quran di dinding. Kalau hidup itu ingin lurus, tidak hanya menjadikan ayat-ayat Al-Quran di dinding sebagai kaligrafi, tetapi
Quran harus menghiasi diri kita dengan mengamalkan kandungannya. Karena hakikat Quran itu harus diamalkan. Bukan hanya dibaca, dipahami, tapi diamalkan. Sehingga Quran bukan hanya menghiasi dinding, tetapi menghiasi diri kita. Itulah sehingga belajar. Yang kedua, apalagi? Wat-tarbiyah. Takwa itu supaya terhindar dari azab api neraka, mendidik diri. Didik diri dengan apa? Quran. Dibaca, dipahami, diamalkan. Kemudian yang ketiga, wa tansyiatihim 'alal akhlaqil fadilah. Membiasakan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an. Contoh, dalam Quran surah At-Taubah ayat 128 yang Bapak Ibu hafal, kadang menjadi zikir, wirid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu ayat tapi hebat maknanya ini. Satu ayat itu menjelaskan akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu ada 3. Satu, azizun alaihi ma'anittum. Yang kedua, harisun. Yang ketiga, raufum bil mu'minin. Raufur rahim. Azizun alaihi ma'anittum memiliki empati disertai simpati. Empati itu apa? Empati itu merasakan, memahami kesulitan orang. Simpati terdorong untuk menolongnya. Itu akhlak Rasul itu. Yang kedua, haris, menjadikan orang lain tenang dan menenangkan, mensejahterakan. Menenangkan, mensejahterakan, tengalirkeun. Maka kalaulah kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal manfaat untuk diri sendiri. Manfaat untuk diri sendiri tidak bisa, hirupna minimal tong ngalirkeun ngarieukeun batur wae. Itu akhlak itu. Kalau tidak manfaat untuk orang lain, manfaat diri sendiri. Diri sendiri teu tiasa tong ngalirkeun ngarieukeun batur. Batur ningal urang naik tensi darah, tong gitu. Itu. Tapi seperti baginda Rasul, hirup dipikar resep ku umat, dipikar cinta ku umat. Rasulullah sudah wafat, dipika nineng, dipika sono ku umat. Ulah sebalikna, hirup pika sebelum batur, geus maot pi atoheun batur pika sieun batur. Batur ningal urang lieur. Geus maot Pak RW mengumumkan alhamdulillah warga kita aman. Kunaon? Si eta geus maot. Itu. Jadi haris itu menenangkan dan mensejahterakan. Yang ketiga, raufur rahim, menjadi penyayang. Penyayang itu ada 2, menutupi aib dan menghapus luka hati. Bapak sayang pada istri, pasti istri itu ditutupi aibnya, dan bapak juga pandai menghapus luka hati. Begitu pula sebaliknya. Bapak ibu sayang kepada anak, sejelek-jeleknya anak tetap ditutupi aib. Walaupun anak badannya pendek, pangambungna pesek, tidurnya ngerek, badannya bau kelek, itu gaduh penyawit bengek, tetap dimemule. Itu tetap saja
Kenapa? Sayang. Itulah Quran menjadi hudan lil muttaqin. Caranya baca, pahami, dan amalkan. Yang kedua, Quran turun bunyinya at-ta'abbudu bitilawatihi. Membacanya ibadah. Orang yang membaca terbata-bata pahalanya 1. Luar biasa. Pahalanya luar biasa, Pak. 1 huruf lagi. 10. Ya kan? Alif lam mim a alif alif. Tuh, berapa itu? Sudah berapa itu? Orang yang membaca terbata-bata pahalanya ternyata bisa jadi lebih besar. Alif 50. Alif saja itu. Ya kan? Lam mim. Berapa itu? Luar biasa, berpahala. Tapi walaupun berpahala, Bapak Ibu jangan enak dengan kesalahan. Tetap harus berusaha menuju mahir, lancar, ma'as safaratul kiram. Itu urat-urat nadinya Allah akan jaga dengan diturunkan para malaikat. Itu di Riyadhus Shalihin. Di kitab Riyadhus Shalihin itu keutamaan membaca Al-Quran. Belum bacaan Al-Quran, iqra'u fa innal qur'ana fa inna qira'atul Qur'an. Bacalah Quran. Karena Quran itu akan memberi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Kemudian Quran juga dalam hadis lain, inna hadzal qubura mamlu'atun dulmatun. Sesungguhnya yang disebut kuburan penuh dengan kegelapan. Bapak Ibu kan pernah mengantar, masuk jenazah ke lubang, kemudian ditimbun dengan tanah. 1 titik cahaya pun tidak akan masuk. Gelap. Yang memberi penerangan adalah 1, kata Quran, fa innallaha azza wa jalla yunawwiruha. Allah akan memberikan penerangan dalam kuburan itu. Apa penerangannya? Bis sholati, salat. Was sabri, sabar. Itu was sadaqati, sedekah. Wa qiraatil Quran, dan bacaan Al-Quran. Jadi supaya Bapak Ibu nanti wafat di kuburan terang benderang, 4 amalan ini jangan tinggalkan. Salat, sabar, sedekah, baca Quran. Itu. Kalau nggak percaya, buktikan. Jadi 4 amalan yang menerangi kuburan. Salat, sabar, kemudian sedekah, dan baca Quran. Sabar, dalam Quran ada 6 kesabaran. Dalam Quran ada 6 sabar. Dirindukan oleh surga. 1, Bapak Ibu sabar saat sholat. Surah Al-Baqarah ayat 45 dengan 152. Wasta'inu bis sabri was shalah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Sabar ketika sholat. Baca imam panjang bacaan, tong kesel ka imam, sabar. Piraku Bapak saat nguseup sabar, jam 8 teleng teu narik-narik sampai jam 12 tara nyarekan eta. Tara kesel kalau tapi ari salat kesel ka imam eta. Piraku eleh ku nguseup eta. Yang kedua, sabar ketika Bapak Ibu mendapat musibah. Al-Baqarah 155, 156, 157. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan seterusnya. Sabar saat mendapat musibah atau kesulitan. Yang ketiga, sabar sebagai pasangan suami istri. Ketika saat melihat
perilaku bentuk wajah yang jelek. Semakin banyak kejelekan, semakin banyak pahala. Itu. Makanya ada suami saat tidur dengan istrinya tiba-tiba mengatakan, "Pak, Ma, pasti kita berdua akan masuk ke surga." Istrinya nanya, "Kenapa, Pak?" "Pasti, Ma." "Kenapa?" "Bapak bersyukur." "Syukur apa?" "Bapak ini jelek, dapat istri secantik Mama." Itu. Lalu kalau Mama itu cantik, sabar mendapatkan jeleknya seperti suami. Jadi suaminya jelek, syukur mendapat istri yang cantik. Istrinya cantik, sabar mendapatkan suami yang jelek. Dua jalan tapi sama-sama masuk ke surga. Itu suaminya jalan syukur, istrinya jalan sabar. Mata kalau dua-duanya jelek, wayahna musibah, itu sabar dua-duanya. Yang keempat, sabar saat Bapak Ibu mendapatkan, melihat, menemukan perilaku orang lain jelek. Al-Furqan ayat 63. Yang kelima, sabar sebagai orang tua yang mendidik putra-putrinya sampai soleh. Al-Furqan 74, 75, 76. Yang terakhir, sabar ketika Bapak Ibu disakiti, didolimi oleh orang. An-Nahl ayat 126. Nah, bertahap Bapak Ibu sabarnya, dari mulai sabar mana dulu? Surga itu. Dan akan menjadi cahaya nanti di kuburan itu. Saya ingin cepat. Benar enggak ucapan Ustadz? Dapat cahaya saya di kuburan. Silahkan, lebih cepat itu. Lebih bagus. Itu. Luar biasa itu. Maka di dalam Quran surah Al-Fat itu ada kalimat walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Surah Al-Fat. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang akan menurunkan anzalas sakinah, hati yang tenang kepada orang-orang mukmin. Kenapa? Hati yang tenang itu adalah sabar, ikhlas, syukur. Itu tafsirnya. Jadi hati yang tenang itu syukur, sabar, ikhlas. Allah jamin dalam Quran surah Al-Fat ayat 4 dengan ayat 5. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtil anhar. Orang yang syukur, sabar, ikhlas, Allah akan masukkan ke surga, baik itu wanita ataupun laki-laki. Itu, saya kira itu Pak Haji. Ya. Ada lagi? Cekap? Sudah habis waktunya? Oh, ada lagi, mangga. Nggak apa-apa, satu lagi Bu, Papa. Gimana Bu? Di dalam surat At-Taubah tanpa ada Bismillah. Oh iya. Surat At-Taubah itu tidak ada lafaz Bismillah karena diturunkannya dalam keadaan perang. Jadi itu. Maka disimbolkan dalam tafsir itu dengan bisayfi, yaitu dengan pedang. Sehingga tidak diawali dengan lafaz Bismillah. Di awalnya juga kalimat bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Artinya apa? Ini pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul kepada orang-orang musyrik. Maka karena diturunkan, jadi ingkarnya janji orang-orang musyrik diturunkan dengan pedang, maka At-Taubah tidak diiringi dengan surat
lafadz basmalah itu. Saya kira itu, Bu. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, diiringi dengan keberkahan. Insya Allah surah Al-Bayyinah to be continued, bersambung. Itu. Mudah-mudahan kita tutup sama-sama pengajian ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.